Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tengah kota Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya guyuran hujan deras dan angin, hujan es juga mewarnai cuaca ekstrim yang mendadak terjadi di kawasan ini. Cuaca ekstrim ini berdampak pada pemadaman aliran listrik di sejumlah wilayah Sidoarjo, sementara sejumlah pohon yang ada di tepi jalan raya tumbang. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, polisi menutup akses jalan yang melintas di kawasan bencana. Kawasan paling parah yang dilanda hujan es batu dan pohon tumbang ini sebagian besar terjadi di kawasan Cemengkalang, Sidoarjo, Jalan Pahlawan, dan Pagerwojo, Sidoarjo. Ada 4 pohon tumbang yang mengarah ke badan jalan. Sementara kami berkoordinasi dengan instansi terkait, pihak BPBD, kemudian DLHK, sudah terjun ke lapangan langsung. Dan berikut dipimpin Bapak Kasat Lantas kami. Akibat pohon tumbang, kemacetan panjang terjadi di kawasan Protokol Sidoarjo. Sejumlah jalan ditutup dan kendaraan dihentikan karena proses evakuasi pohon tumbang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Hujan es dan kencang yang mengakibatkan pohon tumbang di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kecurangan pemilu dengan modus penggelembungan suara masih ditemukan di sejumlah daerah. Mengapa kecurangan masih terjadi? Kita bahas di dalam iNews Prime. Saya Brian. Persoalan aplikasi penghitungan rekapitulasi suara Sirekap KPU Republik Indonesia seakan tak ada habisnya. Kali ini di aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU, tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi tersebut hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Seperti terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan, TPS 11, TPS 014, TPS 008. Di Nia Selatan Lahusa, TPS 001, dan Selatan Idanotae, Hilimbowo, TPS 001. Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1, dan Sumatera Utara 2. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap yang kerap berubah-ubah tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan kecurangan pemilu 2024 masih ditemukan di sejumlah wilayah, salah satunya terkait penggelembungan suara. Massa yang tak terima kecurangan turun ke jalan dan mendesak mengusut tuntas kecurangan tersebut. Adu mulut sempat mewarnai proses rekapitulasi suara di Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Adu mulut terjadi lantaran ada dugaan kecurangan pemilu. Modusnya adalah penggelembungan suara caleg tertentu dengan mengalihkan dari suara parpol lain. Akibatnya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur dan anggota Panwascam setempat diamankan di kantor Bawaslu. Silakan. Organisasi Jaga Pemilu menemukan setidaknya 8 bentuk pelanggaran dalam pemilu. 3 jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar, yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos, dan salah input data di aplikasi Sirekap milik KPU. Jaga Pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematik, masif sebelum hari H.
kita nggak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain. Pembicara lain mungkin akan menyinggung itu dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, dugaan arahan wali kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung KPU. Mereka menolak kecurangan pemilu hingga mempertanyakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap KPU yang dinilai mengandung kejanggalan. Mereka pun menuntut agar mengusut tuntas kecurangan pemilu di 2024. Pemirsa, pelanggaran pemilu masih terus menjadi pembahasan hangat di berbagai lini. Rata-rata mengungkap sentimen negatif terhadap dugaan manipulasi suara serta dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk membahasnya sudah bersama kami beberapa narasumber melalui sambungan daring. Ada Ketua Bawaslu periode 2017-2022, Pak Abhan, Peneliti Kemilian UI, Bu Titi Anggraini, dan Sekjen Perindo, Ahmad Raufik, serta pengamat politik Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Titi, selamat malam Pak Abhan, Mas Raufik, Bang Ray. Malam semuanya. Ya, saya ke Mas Raufik terlebih dulu ya. Mas Raufik, disebutkan bahwa Partai Perindo menemukan ada beragam kejanggalan, termasuk saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan. Apa saja yang sudah ada di tangan? Ya, masih Abram. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kami telah melakukan rekapitulasi berdasarkan C hasil baik dari daerah maupun yang ada di Sirekap. Nah, tentu dalam konteks Sirekap ini kami menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan, termasuk dalam konteks ini banyak C1 yang buram, gelap, tidak terlihat di situ nilainya, dan banyak sekali yang terjadi di setiap dapil, dan ini sangat meresahkan dalam konteks keterbukaan informasi. Sesungguhnya ini adalah bagian dari keteledoran atau kesengajaan. Ini menjadi wilayah abu-abu karena KPU seolah-olah memelihara proses yang carut-marut ini. Jadi, tunggu sebentar, Mas Raufik. Anda sebutkan ini antara keteledoran dan kesengajaan. Ya, bisa jadi karena kan KPU telah menyampaikan melalui press conference-nya bahwa ini ada kesalahan di dalam perhitungan. Nah, dan itu sudah disampaikan beberapa hari yang lalu. Tetapi sampai hari ini kan tidak tampak perbaikan itu. Justru suara itu naik turun kayak dongkrak gitu prosesnya itu. Jadi tidak sinkron dengan jumlah keseluruhannya. Bahkan kami mencoba mengambil sampling dari beberapa dapil, apa yang tertera di dalam suara total yang ada di Sirekap ketika kita jumlahkan secara manual, itu justru 2 kali lipat yang kami temukan besaran yang kami dapatkan. Jadi kalau misalkan di situ tertulis 15.000, kami merekap secara manual itu bisa 30.000, dan itu semua dapil. Nah, menurut saya ini kecurigaan ini, kalau saya bilang bahwa ini sengaja disengaja oleh penyelenggara, sah-sah saja karena memang dari awal KPU sudah mengaku itu, bahkan akan melakukan perbaikan, tapi proses itu tidak dapat kita temukan. Oke, saya geser ke Pak Abhan. Pak Abhan, kalau disebutkan ini antara keteledoran ataupun kesengajaan, keteledoran kok bisa? Kalau kesengajaan untuk siapa kira-kira, Pak? Ya, kalau ini persoalan rekapitulasi memang kita melihatnya dengan PKPU 5 ya. Di PKPU 5 itu memang menyebutkan bahwa landasan atau dasar rekapitulasi masing-masing tingkatan ini mendasarkan pada Sirekap ya. Meskipun bahwa Sirekap ini sebagai alat bantu, tetapi persoalannya dia menjadi dasar ketika
proses rekapitulasi itu dilakukan di masing-masing tingkatan, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya, sampai di provinsi dan sampai di RI. Nah, persoalannya adalah bahwa ternyata Sirekap ini memang banyak masalah, itu kan tidak cocok dengan C hasil di plano maupun salinan C hasil yang diterima oleh peserta pemilu. Maka menurut saya yang harus dilakukan oleh peserta pemilu adalah bagaimana ketika menghadiri acara rekapitulasi di masing-masing tingkatan itu harus teliti ya, dan sandingkan Sirekap ini dengan C hasil yang saksi bawa ya. Sandingkan dengan C hasil yang dia bawa atau sandingkan dengan foto C hasil yang plano ya. Karena semua kan dasar pada C hasil yang plano ya. Kemudian disalin dan masing-masing saksi mendapatkan itu harus dicocokkan dengan itu. Kalau kemudian ada ketidakcocokan, maka memang harus minta segera untuk diperbaiki ya. Dan saya kira ini juga saksi ini juga harus menjaga suaranya dia sendiri, tetapi juga melihat situasi ya atau perolehan suara di partai lain. Ya, barangkali suara partainya aman ya, tetapi ada suara partai lain juga berkurang, pindah kemana dan sebagainya. Ya. Itu yang saya kira harus dicermati oleh saksi. Jadi tidak hanya, mohon maaf, ego terhadap suara perolehan dirinya, tetapi juga suara partai lain juga harus itu. Sebetulnya ini adalah tanggung jawab pengawas pemilu ya. Betul. Tetapi pengawas pemilu barangkali ada kelengahan dan sebagainya, saya kira saksi juga harus optimal. Saya geser ke kemungkinan potensi kurang optimal atau kelelahan di pengawas kecamatan, nanti Bawaslu kabupaten kota, memungkinkan kemudian kurang teliti. Maka tentu saksi. Saya geser ke Mbak Titi ya, Mbak Titi. Semua pada akhirnya ditumpukan pada saksi-saksi. Padahal secara infrastruktur kepemiluan ini kan sudah disusun, karena ini kan pesta demokrasi 5 tahunan. Badan Pengawas Pemilu bisa saja disebut kurang optimal, tapi pada prakteknya sistem yang disebutkan menjadi pendukung ini juga nggak bekerja secara optimal. Apa implikasinya? Ya, tentu saja implikasi paling bisa dirasakan kepercayaan publik ya. Karena bagaimanapun kalau dari interaksi saya dengan teman-teman, ketika mereka mengecek Sirekap, yang dicek itu adalah angka-angka di tampilan muka. Memang kalau seperti Mas Raufik itu dia paham ya, selain mengecek angka-angka di tampilan muka situs Sirekap, juga perlu mengecek pindai C hasil yang merupakan foto dari hasil pemilu otentik di TPS. Tapi tidak semua bisa seperti itu. Pertama, meskipun pemilu kita pemungutan dan penghitungan suara didesain sangat terbuka dan akuntabel, bisa disaksikan, para saksi mendapatkan salinan hasil, petugas pengawas TPS juga demikian. Tetapi kondisi ideal itu tidak sepenuhnya tersedia di lapangan. Tidak semua partai politik punya saksi, bahkan saya temukan tidak semua petugas pengawas TPS datang dari awal sampai akhir penghitungan suara. Nah, makanya kan Sirekap ini kalau dia dikelola dengan baik, dia dalam jangka panjang bahkan bisa menjadi instrumen rekapitulasi suara elektronik yang menggantikan di manual. Jadi kalau kemudian banyak publik yang meragukan hasil pemilu, menganggap ada penggelembungan, itu tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan dan kemudian disimplifikasi, lagian kok nggak ngecek C hasilnya ya, tidak bisa begitu. Karena yang publik ketahui, Sirekap ini adalah instrumen yang diproduksi, dirilis oleh KPU sebagai institusi yang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ketika ada instrumen yang dirilis oleh KPU yang mereka pahami, kalau mau tahu hasil ya Sirekap begitu. Jadi yang kita tuntut memang KPU harus menyempurnakan dan terus memastikan upload pindai C hasil 100% dan segera mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi, termasuk juga memastikan PPK mereka bekerja berintegritas saat rekapitulasi suara. Saya geser ke Bung Ray Rangkuti ya. Bung Ray, kita tahu persoalan Sirekap ini kan persoalan yang sudah jelas-jelas jadi bulan-bulanan. Ada angka, Bung Ray? Bung Ray Rangkuti? Saya geser kembali ke Pak Raufik ya. Pak Raufik, kalau disebutkan bahwa yang namanya Sirekap ini sudah jadi bulan-bulanan,
kemudian ada anggapan bahwa ini kemudian mendelegitimasi hasil pemilu 2024. Tapi semuanya ditumpukan, dititik beratkan pada urusan pemilihan presiden. Tapi pada prakteknya apakah delegitimasi hasil perolehan partai politik dalam pemungutan suara 14 Februari silam itu juga bisa ikut terdampak dari carut marut yang terjadi? Ya, saya kira kan pemilu kali ini berjalan satu paket ya. Ketika terjadi proses kecurangan secara masif yang tadi sebagaimana diberitakan di awal bahwa proses kecurangan itu tidak hanya terjadi pada saat setelah pemilu, tetapi awal permulaan juga terjadi sebuah proses kecurangan secara masif. Maka sudah barang tentu bukan hanya soal pilpres saja, tetapi pileg juga menjadi mendapatkan persoalan yang sama. Jadi tidak bisa dipisahkan kecurangan ini hanya terjadi pada pilpres, tetapi pileg juga terjadi di mana-mana, dan kita bisa mengetahui secara umum baik dari laporan media sosial maupun dari relawan maupun dari para saksi yang ada di bawah. Jadi menurut saya kedua-duanya ini sangat berdampak, dan dalam konteks ini memang tuntutan agar penyelenggara itu bisa menyajikan sebuah hasil yang sangat transparan, menurut saya sudah tidak terpenuhi, karena dari segala proses yang ada ini banyak sekali manipulasi yang tampak, dan menurut saya masyarakat juga menyaksikan itu, dan rentetan yang dihasilkan dari sebuah proses pemilu ini salah satunya adalah pada Sirekap. Betul bahwa Sirekap ini adalah hanya sekedar instrumen, yang diakui adalah perhitungan secara berjenjang. Tetapi kalau misalkan Sirekap ini saja tidak bisa dipercaya, apalagi dalam sisi rekap yang secara berjenjang. Dan menurut saya kita semua telah bersepakat bahwa ini banyak problem di dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Oke, kita hadirkan dulu informasi ini ya mengenai sejumlah kecurangan pemilu yang terjadi di beberapa tempat di TPS pada 14 Februari lalu. Mulai dari surat suara yang tercoblos hingga dugaan penggelembungan suara di Sirekap milik KPU. Ini semuanya. Ya. Sudah tercoblos di TPS 01 Lemah Dhuwur Adiwarna Tegal. Ya, betul. 02. Dugaan kecurangan pemilu terjadi sejak di TPS saat pemungutan suara berlangsung. Saat itu, seorang perempuan menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos pada gambar paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di TPS 01 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Andiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mengetahui hal ini, Ketua KPPS 01 setempat meminta agar surat suara yang sudah tercoblos diganti dengan surat suara Pilpres yang baru. Ini, ibu. Seorang saksi TPS 2 Desa Akelamo Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain yang melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 suara. Dugaan penggelembungan suara diketahui dari sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Terdapat perbedaan suara dari TPS 02 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, dan yang diunggah di Sirekap milik KPU. Dugaan kecurangan ini pun viral di media sosial. Kami akan kembali saat lagi dengan dialog. Tentu saja kami masih membahas dengan isu ini, termasuk juga sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono yang kembali digelar dengan agenda kesimpulan. Saat lagi untuk Anda.
Partisipasi masyarakat sangat tinggi pada pemilu yang telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu. Namun tingginya partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei mengenai persepsi publik tentang pelaksanaan pemilu 2024. LSI memotret ada penurunan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu berlangsung jujur dan adil. Meski saat melakukan exit poll pelaksanaan pemilu jujur dan adil pada 14 Februari, penilaian responden mencapai 94,3%. Namun penilaian itu menurun hingga 76,4% saat survei dilakukan pada 19 hingga 21 Februari. Artinya penilaian pemilu jurdil menurun hingga 20% karena banyaknya berita permasalahan Sirekap dan pemungutan suara ulang. Penurunan tingkat evaluasi positif terhadap pelaksanaan pemilu, baik dari segi kepuasan maupun dari segi jurdil ya. Ya memang kalau tren itu berlanjut, ya kan penurunannya signifikan tuh 10 dan 20%. Kalau tren itu berlanjut, maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi kan. Selain itu, sebanyak 31,4% responden menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Penilaian itu datang dari pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 yang sepakat menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres. Bahkan pendukung pasangan calon nomor urut 2 juga menyatakan pemilu curang dengan perolehan 36,5%. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Ya, kita lanjutkan kembali berdialog dengan Mbak Titi Anggreni, Pak Abhan dan juga Pak Rofik. Saya ke Pak Abhan ya. Pak Abhan, kalau disebutkan tadi ada tingkat kepuasan terhadap pemilu yang menurun, apakah kemudian bisa dibandingkan dengan setidaknya hasil hitung cepat yang kemudian bisa juga dibandingkan dengan hasil hitung nyata? Apakah itu selaras? Karena kalau kita lihat demikian, nyata-nyatanya publik juga atau ada anggapan nggak sedemikian juga sebetulnya faktanya. Kalau melihat tadi paparan survei, saya kira ini artinya ada korelasi dengan persoalan yang sedang dihadapi dalam proses penghitungan ya, pemungutan dan penghitungan suara ini ya. Memang kan publik bisa melihat ya hari ini saat ini memang persoalan rekapitulasi menjadi catatan penting dan banyak hal yang terjadi ya. Dan saya kira hari pemungutan pun banyak beberapa catatan pelanggaran. Semisal surat suara yang kurang, kemudian ada surat suara yang tercoblos dan sebagainya ya, seperti tadi pemberitaan juga. Saya kira kalau ada surat suara yang tercoblos ini saya kira adalah tanggung jawab ada di penyelenggara KPU ya. Meskipun sebetulnya pemilih ini memang harus teliti, tapi kan tidak semua. Kalau pemilih harus teliti, jangan membebankan pada pemilih ya, artinya ini sortir yang dilakukan oleh KPU nggak maksimal. Mengenai variabel penyelenggara Pak Abhan, Anda kan bagian dari penyelenggara dulunya. Ya. Apakah jika kemudian variabel ini ditambahkan menjadi salah satu indikator publik menilai kepuasan pemilu, Bawaslu misalnya, yang disoroti adalah ketegasannya, apa yang Anda ingin katakan? Ya, saya kira itu menjadi bagian ya dari indikator itu. Karena apa? Saya sebagai mantan Bawaslu juga menyayangkan bahwa apa yang dilakukan Bawaslu ya saya harus katakan ini kurang optimal ya. Di saat-saat awal misalnya soal bagaimana soal pelanggaran kampanye di luar jadwal itu mestinya juga banyak terjadi, tetapi nggak ada ketegasan di dalam persoalan kampanye yang sebelum saatnya dan sebagainya. Ya, itu salah satu contoh ya saya kira. Sehingga kemudian beberapa hal misalnya dulu ada laporan dari NGO yang kemudian di awal-awal sudah ditolak ya. Sehingga saya kira itu menjadi bagian dari tidak adanya berkurangnya trust publik terhadap pengawas pemilu. Dan menurut saya ya inilah saatnya tahapan-tahapan yang krusial Bawaslu harus tampil untuk bisa menjaga keadilan pemilu,
dan bisa menegakkan aturan-aturan di dalam pemilu ini agar luber dan jurdil tadi. Oke, kalau penyelenggara kemudian tadi disebut diragukan integritas dan ketegasannya, maka saya geser ke Mbak Titi ya. Ini mengenai arena yang dibawa lebih tinggi lagi, lebih eskalasinya lagi, yaitu arena politik ketika angket ini disuarakan. Kita tahu kan Mbak Titi, ini pemilu serentak yang mana sepaket ya, karena ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden. Tapi kalau ini dibawa ke arena politik, tidakkah ada juga penilaian bahwa kok semacam cherry picking ya? Jadi legislatifnya diterima hasilnya, misalnya untuk partai-partai yang dapat raihan tinggi, tapi di sisi lain menuding bahwa pilpresnya curang. Kan padahal produknya kan sama, produk pemilu yang serentak. Iya, kalau saya sih melihat hak angket ini ya Mas Bram harus lebih holistik lagi. Bukan hanya persoalan kita mempersoalkan kecurangan. Praktik kecurangan itu terjadi di keduanya, bahkan desain sejak awal tidak mengubah undang-undang pemilu saja itu bagian dari sebenarnya dengan sengaja mendesain pemilunya untuk bermasalah. Karena banyak persoalan teknis yang harusnya dikoreksi sebagai pembelajaran 2019 tapi itu tidak dilakukan. Lalu pemendekan masa kampanye, lalu juga durasi pengadaan dan distribusi logistik yang sangat pendek, itu bisa dikatakan by design memang direncanakan untuk bermasalah begitu. Tetapi melihat hak angket ini, kalau saya kepentingannya jauh lebih besar, bahkan untuk masa depan pemilu kita. Ini adalah ruang bagi DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang pemilu, apakah sudah ditegakkan dengan benar atau tidak. Jadi spektrumnya dia bukan hanya melihat bagaimana pemilu diselenggarakan, tetapi juga bagaimana penyelenggara pemilu menyelenggarakannya, bagaimana penegakan hukum dilakukan, apakah sudah menghadirkan keadilan pemilu atau tidak. Jadi dia akan lebih lengkap memotretnya begitu, dan ini kan bukan sesuatu yang tabu ya. Tahun 2009 kita pernah punya hak angket DPR terkait dengan daftar pemilih tetap, dan rekomendasinya pada waktu itu pemberhentian seluruh anggota KPU. Dan betul, walaupun prosesnya agak lama, pada waktu itu masa jabatan KPU Bawaslu dipercepat. Bawaslu misalnya harusnya berakhir 2013, berakhir 2012, bahkan KPU juga lebih awal. Jadi kalau saya sebagai peneliti kepemiluan ingin melihat hak angket sebagai momentum kita membenahi secara politik pemilu kita secara menyeluruh, baik pileg ataupun pilpres begitu. Oke, kalau sengketa hasil pemilunya kan jelas ujungnya ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kemudian persiapan untuk masuk ke medan tempur itu? Saya ke Mas Rafiq terakhir. Ya, jadi terkait dengan proses di MK, baik paslon nomor 3 maupun partai Perindo, kita telah mengumpulkan segala bukti-bukti, segala fakta-fakta, temuan yang ada di lapangan. Tidak hanya itu, tetapi juga proses sebelum pemilu juga menjadi kita jadikan sebagai satu alat bukti, sehingga pada saat kita berperkara di MK kita bisa menyajikan berbagai macam fakta-fakta. Kalau kita tahu MK itu adalah mahkamah kalkulator yang selama ini menjadi kesan publik begitu, bahkan dalam soal penyelesaian berbagai macam sengketa itu juga lebih mengarah kepada angka-angka. Tetapi kita tidak hanya berdasar pada itu, tetapi fakta-fakta yang di luar itu juga sedang kita konsolidir, sehingga kecurangan-kecurangan yang tampak tidak hanya sekedar angka, tetapi kekuasaan dengan segala macam itu juga akan menjadi bagian dari sajian bukti kepada mahkamah itu. Ya, terima kasih Mas Rafiq, terima kasih Pak Abhan dan Mbak Titi Anggreni sudah berbincang bersama dengan kami. Selamat malam. Pemirsa, Kementerian PPN Bappenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Gibran. Kementerian PPN Bappenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut rencana kerja pemerintah yang sesungguhnya baru akan muncul setelah pengumuman resmi dari KPU. Ya, memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih.
Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas sedang menyusun itu. Karenanya RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU. Sejauh ini pasangan Prabowo Gibran memang unggul dihitung cepat atau quick count pemilu 2024. Dimasukkannya program presiden terpilih dalam APBN 2025 dinilai untuk menjadi jembatan dan menjaga kesinambungan pembangunan dengan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesimpulan. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon wartawan senior Aiman Wicaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda siang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Sementara kuasa hukum Aiman membacakan 5 poin utama untuk pembuktian. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu cacat hukum alias tidak sah. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar pada Selasa besok. Dan kami juga diperkenankan oleh Hakim Tunggal untuk membacakan kesimpulan. Tentu poin pada inti kesimpulan kami adalah sesuai dengan fakta persidangan bahwa proses penyitaan terhadap 4 barang bukti dari saudara Aiman Wicaksono telah terbukti menurut kami sesuai dengan fakta persidangan ini itu dilakukan secara melawan hukum. Ya, hal ini ditandai dengan adanya 2 penetapan izin dari pengadilan. Ya, karena perlu dicatat bahwa dalam berita acara penyitaan, ya, terhadap 4 barang bukti tersebut dicantumkan dasar atau hak yang dimiliki oleh penyidik itu atas surat izin penyitaan nomor 3 itu yang pertama. Artinya bahwa keempat-empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP. 15.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi tadi seperti yang disampaikan juga oleh Bung Vincent, ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Kuasa hukum Aiman menambahkan, saat melontarkan informasi soal dugaan polisi tidak netral, Aiman masih berstatus wartawan, sehingga Aiman dilindungi Undang-Undang Pers. Mereka menyayangkan polisi tetap mengejar identitas narasumber yang memberi Aiman informasi, sampai menyita ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Ratusan warga menyerbu paket sembako murah di kantor Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta. Warga rela antre demi mendapatkan paket sembako murah seharga Rp100.000 karena tingginya harga bahan pokok saat ini. Ratusan warga dari berbagai usia termasuk lansia dan balita rela antre panjang demi mendapat kupon penjualan paket sembako murah seharga Rp100.000. Sejumlah warga bahkan sempat terlibat cekcok akibat saling menyerobot antrean. Paket sembako murah ini berisi 5 kg beras, 1 kg tepung terigu, 1 kg gula, serta 2 liter minyak goreng. Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa lantaran kupon penjualan paket sembako murah habis. Mahal, lagi mahal, gula mahal. Ya pengennya sih. Iya, senang ya Bu ya dengan kondisi ini? Senang lah, lihat aja tuh, sampai ada yang nggak kebagian. Oh gitu Ibu? Iya. Masih ada yang nggak kebagian? Ada ngantri-ngantri panjang, tahu-taunya misalnya tinggal sisa 19, sisa
salapan, ya baris. Per baris. Nah, Ibu nggak dapat nih? Enggak. Kecewa nggak Bu dengan nggak dapat yang gini? Ya maksudnya kalau cuma ngantri ngambil di sini, ya nggak masalah sih. Cuman kalau misal dari RT kok nggak nyampe gitu subsidi RT. Sebanyak 2.000 paket sembako murah ini dijual secara bertahap dalam beberapa hari ke depan guna menghindari membludaknya warga yang sangat antusias untuk mendapatkannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Penjualan beras murah untuk stabilisasi pasokan harga pangan di Bojonegoro, Jawa Timur ricuh. Bahkan sejumlah lansia terjepit hingga pingsan karena kelelahan mengantri. Inilah antrian warga saat berusaha membeli beras murah di halaman kantor Bakor Wil Pemprov Jawa Timur, Jalan Panglawan, Kota Bojonegoro, Senin siang. Ribuan warga yang mayoritas kaum ibu ini harus rela berdesakan mengantri hingga 3 jam di tengah terik matahari untuk mendapatkan beras murah. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pemkab Bojonegoro melalui program Gerakan Pangan Murah. Namun jumlah pembeli di luar dugaan hingga membludak. Bahkan sejumlah lansia sempat pingsan karena kelelahan. Nyiksa mas, kita beli aja kayak orang disiksa mas. Ini nggak manusiawi ya? Nggak manusiawi. Biasanya nggak kayak gini mas, saya dari jam 7 mas ini nggak dapat apa-apa. adalah kegiatan kita dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi kegiatan ini sudah 2 kali ini dilaksanakan, rencana 15 kali ya. Oh ya wes. Membludaknya warga ini di luar perkiraan karena sebelumnya program serupa yang digelar di Kecamatan Purwosari tidak sampai ricuh. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, perayaan Cap Gomeh tahun 2024 berlangsung sangat meriah di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Masyarakat sangat antusias dan memadati jalan raya untuk menyaksikan berbagai parade kesenian dan budaya. Cap Gomeh dirayakan sangat meriah di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Masyarakat memadati jalan raya untuk menyaksikan parade Cap Gomeh 2024. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi kemeriahan Cap Gomeh yang mampu menjadi daya tarik wisata di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat berarti magnet Kalimantan Barat sebagai daya tarik wisata Nusantara ini sudah sangat bisa kita rasakan, terutama dengan Festival Cap Gomeh yang berhasil menembus top 10 karisma event Nusantara. Dalam perayaan Cap Gomeh 2024, Menparekraf juga menyempatkan diri mengunjungi Vihara Dewi Kuan Im di kota Singkawang. Dalam kesempatan ini, Sandiaga mencicipi makanan khas Singkawang dalam acara Food Fair Cap Gomeh, serta menyaksikan proses lelang. Dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan menjadikan kantor urusan agama menjadi tempat pernikahan semua agama. Yakut berharap ke depannya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan menjadikan kantor urusan agama atau KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan sebuah agama. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Selain itu, Yakut berharap nantinya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana, Gus? Kita lagi dibicarakan ini. Kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di-follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian-penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan.
Selain menjadi tempat pernikahan semua agama, Yakut berharap aula-aula di KUA dapat digunakan untuk menjadi tempat-tempat ibadah sementara bagi non-muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi sosial dan lain-lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Akibat dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila, kedua korban mengalami trauma berat. Salah satu korban bahkan mengundurkan diri dari kampus karena trauma mendalam. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila berinisial ET dibenarkan kuasa hukum para korban. Menurut kuasa hukum korban, ada 2 staf humas dan Ventura yang menjadi korban yang terjadi dari bulan Januari dan Februari. Kedua korban diketahui berinisial RZ dan DF. RZ diketahui telah dimutasi ke program S2, sementara DF memilih mengundurkan diri karena trauma mendalam. Secara psikis, traumatik mereka itu yang membuat mereka maju mundur atau ragu-ragu untuk membuat laporan. Dan ini membuat surat dulu kepada pihak yayasan, tetapi dari pihak yayasan itu tidak ada respon sama sekali, sehingga pihak keluarga korban meminta korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Selain itu, sejumlah mahasiswa Universitas Pancasila hari ini menggelar aksi setelah rektornya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelecehan pegawainya. Dengan pemasangan spanduk, mahasiswa tersebut menggelar aksi di halaman kampusnya sebagai bentuk penolakan pelecehan yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya hingga proses hukum selesai. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.